Okay? Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, okay? Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya. Okay? Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya acara dimulai, kami memberitahukan bahwa di sini kita belajar bersama. Kami tidak mengaku menjadi guru, kami juga tidak menggurui. Kita belajar bersama. Karena di sini kita sudah tahu semuanya bahwa guru hakiki kita ialah Zat yang maha hidup melalui pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kali ini perguruan akan membahas di mana letak terhambatnya pemahaman ilmu yang masuk kepada murid-murid yang sedang belajar di perguruan. Di awal kami sudah menjelaskan bahwa di perguruan yang pertama kali diajarkan ialah bab tentang akhlak. Akhlak ialah adab, ialah budi pekerti yang seharusnya kita mencontoh, meneladani adabnya, akhlaknya junjungan Nabi besar kita sebagai uswatun hasanah. Kenapa bab akhlak budi pekerti ini diletakkan di bagian pertama? Ialah di dalam diri seorang insan, seorang hamba, yang di situ ada yang dinamakan hati, segumpal darah. Jikalau dia baik, maka akan baik seluruh amal, ibadah, akhlak, budi pekertinya. Dan apabila segumpal darah ini tadi rigat, kotor, maka akan liarlah, tidak terkendali akhlaknya, adabnya, budi pekertinya. Bukan mencontoh junjungan Nabi besar kita, ia mencontoh akhlaknya, adabnya haiwan dan syaitan. Jadi di sini pentingnya
pengkajian dahulu bab pembersihan yang dinamakan qalbu, hati. Karena di sini nanti letak keberhasilan pemahaman bagi seorang salik atau murid di dalam menimba ilmu ketuhanan, ilmu kesucian. Karena ilmu yang suci ini tidak akan Allah alirkan ke dalam kalbu yang rigat, yang kotor. Jadi kalbu harus bersih. Dan di sini kita seringkali mengingatkan kepada murid, kaitannya adab ini ada kaitannya dengan Tuhan. Oke. Ketika seorang salik sudah mempunyai adab yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi kita. Dan ketika Tuhan sudah menyayangi kita, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu pemahaman untuk mengenal dirinya. Seperti itu, ya. Karena murid-murid seorang salik kebanyakan ingin belajarnya secara instan, ya. Maunya cepat. Ketika ingin belajar, terkadang disitulah qalbu, hati berperan penting dalam menentukan keberhasilan murid dalam memahami ilmu ketuhanan. Di sini ketika murid atau salik belajar ilmu ketuhanan, kebanyakan mempunyai niat selain lillahi ta'ala. Belajar maunya cepat, ingin cepat alim. Maunya belajar cepat, ingin cepat dapat karomah. Maunya belajar, ingin cepat jadi wali. Maunya belajar cepat, ingin semua masalahnya selesai. Ya, disinilah letaknya. Nantinya ilmu terhambat masuk. Karena kalbu ini bagaikan cermin. Dan cermin itulah yang bisa menampakkan kenyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah dijabarkan bahwa perguruan mengajarkan tahap awal tadi pembersihan hati, yang kedua pengenalan diri. Ketika seorang hamba insan sudah mengenal diri, maka dia akan mengenal ruhaninya. Setelah murid atau salik mengenal ruhaninya, maka akan mengenal nuraninya. Dan setelah mengenal nuraninya, maka disitulah salik akan mengenal sir atau rahasia yang Allah simpan. Disitulah dikatakan kita sudah memahami bahwa kita menanggung amanah rahasia ketuhanan. Artinya apa hubungannya penjelasan tadi? Ketika kita sudah memahami bahwa kita menanggung rahasia sifat rububiyah, dalam arti seorang salik harus mencerminkan sifat rububiyahnya, harus mencerminkan sifat ketuhanannya. Disitulah nanti akan terlihat, ya, pendidikan kalbu murid ini sudah mencapai kebersihan atau perlu lagi upaya untuk terus membersihkan dengan
bekal puasa ilmu, ya. Karena di sini ketika seorang murid belajar ilmu ketuhanan, Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.